Hai, assalamualaikum. Gines di sini. Teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar geografi. Setelah sebelumnya teman-teman menyaksikan ya video tentang pengantar. Apa sih geografi itu? Nah, kita akan bahas secara lebih detail tentang hakikat geografi dan peran geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke definisi geografi. Mungkin dari video sebelumnya teman-teman udah kebayang lah ya geografi itu apa sih gitu. Tapi dari definisi yang kemudian kita ambil, geografi itu kita simpulkan nih. Jadi geografi adalah ilmu yang mengkaji karakteristik ruang di permukaan bumi dan ilmu yang mengkaji interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam suatu ruang atau tempat. Jadi bisa digarisbawahi lah ya, pokoknya mah geografi itu adalah yang ngomongin tentang ruang atau tempat. Ilmu tentang tempat, ilmu tentang ruang. Seperti itu. Jadi gimana sih suatu ruang, suatu tempat atau suatu lokasi yang kemudian kita sebut wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Faktor apa saja, kemudian unsur apa saja yang kemudian membentuk karakteristik atau keunikan suatu tempat. Kayak gitu. Nah, coba teman-teman, kira-kira kalian punya nggak sih definisi geografi menurut pendapat kalian sendiri? Boleh ya, isi langsung kolom komentarnya. Terus kita akan ngomongin, pokoknya kalau ilmu itu kan dia itu selain punya definisi, jelas dia akan punya objek kajian atau apa sih yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Begitupun dengan geografi. Jadi kalau kita misalnya ngomongin objek kajian ilmu geografi, maka kita akan ngebahas dua objek atau beberapa objek. Dan kemudian pembahasan ini, objek ini akan membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kita coba telisik lebih lanjut ya, objek geografi itu apa aja sih gitu. Objek kajian geografi itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada objek material dan kemudian objek formal. Kita bahas objek materialnya dulu ya, atau objek-objek yang kebendaan gitu lah. Objek-objek yang bisa kelihatan, bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu. Nah, objek kajian geografi itu adalah segala fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan objek formal, ini objek yang benar-benar menjadikan geografi itu khas. Geografi itu benar-benar beda dengan ilmu yang lain. Karena geografi itu punya cara pandang terhadap semua fenomena-fenomena geosfer di permukaan bumi. Jadi bagaimana sih geografi mengkaji suatu objek material yang ada di permukaan bumi? Nah, gitu. Kita bahas lebih lanjut lagi. Objek material geografi misalnya itu terdiri dari berbagai fenomena geosfer yang tampak nyata melalui panca indera. Ada objek apa aja nih? Yang pertama ada objek litosfer, ada fenomena atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kenapa sih warnanya dibedain sendiri orange? Karena yang lain itu adalah faktor fisik, atau yang sifatnya lingkungan gitu ya. Sedangkan dia sendiri ini adalah objek sosial. Nah, bisa dilihat nih dari aspek geografi. Aspek geografi itu kayak bagian-bagian geografi itu mempelajari apa aja sih? Ada geografi fisik dan ada geografi sosial. Ada lapisan litosfer sebagai objek kajian geografi. Kalau ngomongin litosfer, litos itu artinya adalah lapisan permukaan bumi gitu. Nah, di lapisan permukaan bumi ini kita akan menemukan fenomena apa saja. Bisa dilihat di gambar ya, ada objeknya itu berarti kita akan ngomongin gunung api. Ada vulkanologi, ada vulkanisme gitu. Nah, kemudian ada fenomena pergerakan lempeng. Misalnya ini kita punya peta tentang atau punya gambar tentang patahan lembang. Pernah dengar mungkin ya betapa mengerikannya atau betapa bahayanya kita ini punya ancaman gitu tinggal di kawasan patahan lembang. Terus ada lagi kayak jenis-jenis batuan, kita ngomongin kayak morfologi permukaan bumi, kemudian kita juga ngomongin kars di dalamnya. Terus yang tadi kan objeknya itu selain ada litosfer juga kita punya atmosfer atau objek kajian berkenaan tentang udara, kondisi udara di permukaan bumi yang nanti kaitannya adalah dengan faktor iklim dan cuaca. Pasti akan ngomongin global warming, kita akan ngomongin pergerakan angin, hujan, ini juga angin ya, ini bukan ombak ya, ini adalah penampakan pergerakan badai dari citra satelit gitu. Kemudian kita ngomongin kekeringan. Kenapa kekeringan? Karena kekeringan itu berkaitan dengan kondisi udara, berkaitan dengan cuaca dan iklim gitu. Nah, kalau di lapisan hidrosfer kita akan ngebahas tentang kayak
air tawar, kemudian air laut gitu. Nanti fenomena-fenomenanya kayak sungai, danau, dan mata air. Kita akan ngomongin itu di fenomena hidrosfer. Terus ada lagi lapisan biosfer atau lapisan kehidupan, yakni flora dan fauna. Ini dia ya, itu adalah lapisan biosfer. Terus ada lagi ini nih yang beda sendiri atau bagian atau aspek geografi sosial. Nah, kita akan ngebahas objek kajian itu adalah antroposfer atau kependudukan gitu. Kita akan membahas tentang mobilitas penduduk, ada urbanisasi mungkin ya, ada ngomongin fenomena migrasi gitu, terus lagi ngomongin tentang perkembangan jumlah penduduk, pengurangan jumlah penduduk gitu. Ada lagi tentang kondisi sosial yang berkaitan dengan kondisi fisiknya juga. Nah, kira-kira nih, kalau ngomongin gempa dan tsunami di Sulawesi, termasuk objek kajian geografi apa? Coba dipikir-pikir. Udah tahu jawabannya? Ya betul, kalau ngomongin gempa sama tsunami itu berkaitan sama lempeng bumi kan. Lempeng bumi itu adanya di atas permukaan bumi, lapisan kulit bumi gitu. Atau dengan kata lain ini adalah objek litosfer. Good. Itu ya, semoga jawaban kalian yang dalam hati itu benar. Amin. Oke, selanjutnya. Nah, kan tadi udah ngomongin objek material tuh. Objek yang kejadiannya itu, fenomenanya itu bisa diindrai oleh panca indera kita. Bisa dirasa, bisa diraba, bisa dilihat gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan ngomongin objek formal geografi. Objek yang dia itu menjadikan geografi itu geografi. Menjadikan geografi itu adalah ilmu yang khas dan punya cara pandang lain berbeda dengan ilmu lain. Misal, batuan. Batuan kalau dalam ilmu lain misalnya dipelajari dalam geologi. Nah, geografi juga mempelajari batuan tapi dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian objek formal inilah yang kemudian kita sebut dengan cara pandang tadi. Atau objek formal juga bisa dikatakan sebagai suatu pendekatan atau metode analisis yang digunakan geografi untuk mengkaji fenomena di permukaan bumi. Objek formal geografi yang pertama itu adalah pendekatan ke ruangan atau spasial ya, kita membahasakannya, atau istilah lainnya dari pendekatan ke ruangan adalah pendekatan spasial. Nah, pendekatan ke ruangan ini ialah cara pandang geografi atau metode analisis geografi dalam mengkaji kenampakan suatu fenomena geosfer yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Jadi istilahnya tuh ya, kalau misalnya nanti ini soal-soal kayak gitu sering banget ditemukan di ujian-ujian. Nah, misalnya ujian nasional. Mulai dari beberapa tahun ke belakang, 2 tahun yang lalu sejak video ini terbit, itu ujian nasional sudah tidak ada gitu ya. Mulai dari corona kalau nggak salah, mulai dari online school itu udah nggak ada UN. Tapi selain di UN juga soal-soal yang berkaitan dengan objek formal ini banyak banget yang keluar. Kalau misalnya kita implementasikan dalam soal yang akan kalian temui, misalnya pendekatan ke ruangan ini istilahnya itu adalah satu fenomena yang dikaji detail dalam satu tempat. Itu kata kuncinya ya. Satu fenomena dalam satu tempat. Contoh, kajian fenomena gizi buruk di suatu wilayah. Suatu wilayah itu kan artinya satu gitu ya, satu wilayah dengan merumuskan pertanyaan 5W1H. Jadi ketika kita ngomongin misalnya terjadi kelaparan di kawasan Indonesia Timur, disebutkan misalnya provinsi mana. Nah, kajian gizi buruk tersebut kemudian dikaji sedemikian rupa, ditanya apa fenomenanya gizi buruk, kemudian di mana, di kawasan mana, di satu tempat tersebut, siapa yang terdampak, berapa jumlah kakak yang terdampak gizi buruk, seperti itu. Jadi benar-benar satu fenomena dibahas dalam satu tempat. Kemudian ada lagi pendekatan ke lingkungan. Kita baca ya, fenomena geosfer yang terjadi karena adanya hubungan antara lingkungan dan kegiatan manusia. Pasti kalau misalnya ngomongin pendekatan ke lingkungan, ada 2 faktor ini. Nah, ada 2 variabel ya. Satu fenomena geosfer yang terjadi gara-gara ada relasi antara kegiatan manusia sama lingkungan, jadi saling mempengaruhi gitu. Kita cek di contoh. Fenomena gizi buruk yang terjadi akibat gagal panen karena kemarau panjang. Di sini misalnya kondisi lingkungannya yang menyebabkan adanya gizi buruk ini apa? Adanya kemarau panjang. Nah, kondisi lingkungan ini menyebabkan adanya gagal panen.
atau kegiatan manusia itu gagal panen gitu kan, gara-gara apa? Gara-gara lingkungannya sedang kemarau panjang gitu. Nah, kemudian terjadilah satu fenomena di permukaan bumi, yaitu gizi buruk. Kebayang ya? Jadi kayak ada hubungan sebab akibat gitu loh. Nah, si sebabnya itu bisa jadi gara-gara lingkungannya atau manusianya yang terdampak atau memberikan dampak pada aspek yang lain. Selanjutnya di pendekatan kompleks wilayah. Karena ada disebut kompleks wilayah, artinya yang ada kaitannya dari beberapa wilayah. Kalau tadi kan di keruangan tuh satu tempat doang nih ya. Nah, kalau dalam kompleks wilayah, ini adalah metode kajian geografi dalam mengamati persamaan dan perbedaan karakteristik wilayah yang berbeda. Beda-beda tapi saling mempengaruhi. Contoh, kajian fenomena kelaparan yang dikaji berdasarkan pendekatan topik dan kelingkungan secara sekaligus di berbagai lokasi kejadian. Jadi ngomongin dampak gizi buruk di Indonesia Timur, kemudian apa kaitannya dengan Indonesia Barat misalnya. Mungkin akan menjadikan karena adanya kekeringan di kawasan Indonesia Timur yang sangat lebih rentan ya dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat, menyebabkan gizi buruk banyak kasus gizi buruk di kawasan Indonesia Timur misalnya. Nah, kemudian menyebabkan adanya pergerakan atau enggak perpindahan komoditas makanan atau enggak komoditas pangan gitu. Jadi ada digalangkanlah distribusi pangan dari satu tempat ke tempat lain, adanya bantuan misalnya dari kawasan Indonesia Timur atau dari Indonesia bagian barat ke kawasan-kawasan terdampak gitu. Jadi ada kaitannya beberapa wilayah yang berbeda dan kemudian saling terkait satu sama lain gitu. Nah, selain ada pendekatan atau objek-objek kajian dalam geografi, ada beberapa konsep geografi. Ini adalah istilah-istilah yang akan sering diungkapkan dalam kajian geografi. Istilah ini mungkin tidak asing, tapi ketika diimplementasikan dalam kajian geografi, maknanya akan sedikit berubah. Kita bahas ya. Nah, konsep geografi itu ada 10 kan tadi. Konsep yang pertama itu adalah tentang lokasi. Kedudukan suatu objek di permukaan bumi, baik letak absolut berdasarkan garis lintang dan garis bujur dan letak relatif. Masih ingat kan dengan Indonesia terletak pada 9 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nih, ini adalah salah satu bentuk dari konsep lokasi. Atau lebih tepatnya itu adalah letak absolut. Kemudian konsep yang kedua adalah tentang jarak. Kalau jarak itu menyatakan ruang antara dua objek yang diukur dalam satuan meter. Tidak hanya dalam satuan meter, tapi juga dalam satuan waktu. Misal, jarak tempuh Bandung Cianjur dengan bis adalah sekitar 2 jam misalnya. Itu juga adalah konsep jarak gitu. Jadi selain waktu juga, selain meteran, selain konsepnya dengan angka tapi juga dengan waktu. Kemudian ada lagi tentang konsep keterjangkauan. Keterjangkauan itu adalah mudah tidaknya suatu lokasi itu diakses. Lebih gampang mana sih main ke rumah temen yang dia tuh deket tapi jalannya jelek gitu dibandingkan dengan main ke rumah teman yang lain yang dia tuh agak jauh sih tapi jalannya bagus gitu. Nah, itu juga adalah merupakan konsep keterjangkauan. Pasti ngomongin sarana prasarana transportasi itu ngomongin keterjangkauan, kata kunci. Terus ada lagi tentang pola. Kalau pola itu ngomongin susunan persebaran suatu objek di permukaan bumi. Misal pola aliran sungai misalnya. Atau ada lagi pola pemukiman di dekat sungai itu biasanya dia linear karena mengikuti garis atau enggak panjang sungai gitu. Itu adalah pola. Jadi susunan beberapa objek ya. Jelas itu, semoga mudah dipahami. Terus ada lagi morfologi yang berkaitan dengan bentuk muka bumi akibat proses alam dan aktivitas manusia. Seperti yang kita tahu, terutama di Indonesia, bentuk permukaan bumi kita itu tidak datar-datar aja, tapi kan ada pegunungan gitu kan, ada lembah, ada dataran gitu. Ada yang curam. Nah, inilah yang kemudian kondisi permukaan bumi ini yang kemudian kita kenal dengan morfologi. Ada lagi aglomerasi atau fenomena pengelompokan suatu objek pada suatu wilayah. Misal ada kawasan perumahan yang elit gitu ya.
Kok elit kayak gini, Bu? Ini kawasan elit, besar rumahnya gede-gede gitu kan. Nah, ada lagi pemukiman kawasan yang biasanya lebih prihatin gitu, kawasan kumuh lah katakan, rumahnya kecil-kecil, bahkan bangunannya tidak permanen gitu. Nah, gitu. Itu adalah aglomerasi atau pengelompokan. Selanjutnya ada konsep apa lagi? Ada konsep nilai kegunaan. Ini berkaitan, konsep nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah. Nilai guna bergantung pada subjek pengguna objek tersebut. Misal kalau kita ngomongin pantai, ini pasti akan memiliki manfaat yang berbeda dilihat oleh pelajar kota gitu ya. Dan ada lagi oleh nelayan misalnya. Nelayan. Nah, si pantai ini pasti akan memiliki pemanfaatan yang berbeda, akan punya nilai yang berbeda. Bagi pelajar kota, orang Bandung, orang Cimahi misalnya, ngeliat pantai itu kan sebagai objek wisata. Sedangkan untuk nelayan, pantai itu bisa berupa atau pasti berupa sumber penghasilan, ya nggak sih gitu. Nah, itulah yang dikatakan dengan nilai kegunaan. Manfaat suatu objek itu akan beda dilihat dari subjeknya. Siapa orang yang memanfaatkan objek tersebut, pasti beda. Terus ada lagi interaksi dan interdependensi. Ini berkaitan dengan kenyataan bahwa keberadaan suatu wilayah akan dipengaruhi oleh wilayah lain dan suatu wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi karena adanya perbedaan, pasti akan menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan. Nah, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka butuh wilayah lain. Makanya terjadi interaksi dan interdependensi. Sehingga terjadinya hubungan dengan wilayah lain dalam bentuk perdagangan, migrasi, dan komunikasi. Ini kata kuncinya. Itu. Kemudian ada diferensiasi area. Ini kalau bisa dilihat dari katanya sendiri, diferensiasi kan dari different. Artinya adalah perbedaan karakteristik yang khas dari setiap wilayah. Misalnya perbedaan wilayah kawasan desa pantai dengan desa pegunungan misalnya. Pasti beda kan, dari karakteristik suhu udaranya beda, pantai sama gunung. Dari karakteristik pakaian yang dipakai pasti beda. Dari karakteristik makanan yang dihasilkan pasti beda karena sumber dayanya berbeda antara kawasan pantai sama kawasan pegunungan. Kayak gitu. Itu ada diferensiasi area. Terus ada lagi keterkaitan keruangan. Konsep ini mengungkapkan bahwa keberadaan dan perkembangan suatu wilayah terjadi karena hubungan dengan wilayah lain. Lebih mirip sama interaksi interdependensi ya kalau di sini. Kalau interaksi interdependensi itu kebutuhan, pemenuhan kebutuhan gitu ya, kalau interaksi interdependensi. Nah, kalau keterkaitan keruangan adalah suatu fenomena di kawasan A bisa jadi dipengaruhi kawasan B. Misal, kawasan Bandung atau lalu lintas Bandung pada saat akhir pekan lebih ramai dengan plat B dibandingkan dengan hari-hari biasa. Itu artinya ada keterkaitan kan, Jakarta sama Bandung misalnya, karena plat B itu adalah Jakarta. Artinya ada pergerakan nih, ada hubungan timbal balik. Kenapa sih Bandung lebih macet kalau weekend? Soalnya banyak pendatang dari Jakarta yang juga ikut liburan di Bandung gitu. Itu adalah keterkaitan keruangan. 10 konsepnya itu ya, semoga bisa dipahami. Terus kita akan ngomongin prinsip geografi. Kalau prinsip geografi adalah dasar cara menguraikan atau pengungkapan kajian masalah geografi. Bagaimana geografi menjelaskan suatu fenomena. Itulah prinsip gitu. Prinsip sendiri ada 4, ada prinsip deskripsi, artinya penjelasan rinci. Deskripsi mendeskripsikan gitu ya fenomena geografi dengan bentuk penjelasan itu bisa berupa kata-kata gitu, bisa berupa gambar, peta atau grafik. Itu adalah prinsip deskripsi. Kemudian ada lagi prinsip distribusi. Distribusi itu berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Misal, persebaran kawasan tambang di seluruh Indonesia. Kan nggak semuanya punya, atau enggak meskipun di setiap daerah punya, kan jenisnya berbeda-beda. Gitu. Itu artinya persebaran. Terus ada lagi prinsip interrelasi, menerangkan keterkaitan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Artinya menjelaskan hubungan sebab akibat. Misal, banjir terjadi karena adanya alih fungsi lahan hijau di kawasan hulu. Sungai itu mengalir dari hulu ke hilir misalnya. Nah, kalau misalnya di kawasan hulu atau di kawasan
lebih tinggi biasanya ya. Kalau di hulu tuh mata airnya itu ada di kawasan hulu. Ini ibu mau gambar pohon sebenarnya. Ini pohon lah ya ceritanya. Nah, kalau misalnya terjadi alih fungsi lahan hijau yang kemudian dialihfungsikan misalnya, ditebang gitu ya, dirubah menjadi pemukiman atau villa-villa gitu ya, villa-villa mewah misalnya kan ya, pengennya tuh di pegunungan gitu ya, atau kawasan wisata misalnya. Nah, ini akan menyebabkan cadangan air atau kawasan itu akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air gitu. Karena kan kalau misalnya ada pohon ketika hujan turun, si air kan akan teresap gitu ya. Akan dirembeskan, akan boleh dirembeskan melalui akar-akar pohon, disimpan dulu di daun-daunnya gitu kan, diserap juga oleh batang-batang pohonnya misalnya. Disimpan di akar-akarnya gitu. Sehingga si air tuh nggak langsung dilimpaskan ke sungai. Sedangkan kalau misalnya si pohonnya hilang, maka akan dengan mudah si air ini untuk menerabas gitu ya. Kemudian debitnya nggak akan disimpan dulu di bawah tanah, tapi lebih banyak dialirkan sebagai runoff sehingga potensi banjir lebih tinggi gitu. Itu prinsip interrelasi. Terus ada lagi prinsip korologi. Nah, kalau korologi, sorry ini 4 ya. Kalau konsep korologi itu ialah prinsip ini adalah penggabungan dua atau lebih prinsip geografi. Jadi kalau udah pakai konsepnya itu ngomongin deskripsi, iya didistribusikannya juga dibahas. Kajian sebab akibatnya juga diterangkan. Itu artinya penjelasannya atau pengungkapan kajian masalah geografinya itu menggunakan prinsip korologi atau prinsip gabungan. Seperti itu. Coba sekarang latihan. Masih dengan peta yang sama nih, ngebahas peta gizi buruk. Kira-kira fenomena persebaran penderita gizi buruk di berbagai wilayah Indonesia menggunakan prinsip geografi apa aja? Coba jelaskan. Boleh ya, udah punya jawaban nih. Boleh di-pause dulu. Oke, jawabannya adalah menggunakan prinsip deskripsi dan distribusi. Kenapa ngomongin deskripsi? Karena mendeskripsikan dengan menggunakan peta. Betul ya, ini menggunakan peta ceritanya. Kemudian dalam petanya menjelaskan tentang persebarannya. Persebaran dari tinggi rendahnya kasus gizi buruk misalnya, seperti itu. Jadi selain dia deskripsi, juga membahas tentang persebarannya atau distribusi. Maka prinsip yang digunakan adalah prinsip korologi. Gitu, semoga dapat difahami. Kita next. Nih ada ilmu bantu, karena kajian geografi itu kan banyak banget gitu ya. Ada geografi fisik yang tadi kita omongin di depan, ada geografi manusia atau sosial, dan juga ada geografi teknik dan regional. Bagaimana kemudian geografi itu menyajikan data melalui peta. Kan pembuatan peta tuh nggak sembarangan, punya teknik tertentu. Nah makanya kita punya aspek lain nih, selain aspek fisik dan manusia, yaitu aspek geografi teknik. Ilmu bantunya apa aja geografi fisik? Karena ngebahas tentang sesuatu yang bersifat fisik, lingkungan, fenomena-fenomenanya ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, maka ilmu bantunya ada hidrologi, oceanografi, ada meteorologi, biogeografi, vulkanologi, dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam geografi manusia kita pakai ilmu sejarah juga, kajian ilmu sosiologi juga iya. Pokoknya ilmu sosial yang berkaitan dengan kegeografian atau ilmu sosial yang mampu membahas aspek antroposfer dengan baik itu pasti dipakai di geografi juga gitu. Terus ada lagi ilmu bantu dalam geografi teknik, ada planologi atau ilmu perencanaan wilayah ya, perencanaan wilayah. Ada SIG, Sistem Informasi Geografis, penginderaan jauh dan kartografi atau ilmu tentang peta. Gitu. Itu adalah ilmu bantu. Nah, kira-kira kalau longsor Sumedang 2021, kira-kira nih untuk mengkaji fenomena si longsor ini kalian butuh ilmu bantu geografi apa aja coba? Boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan masuk nih ke intinya, peran geografi dalam kehidupan sehari-hari. Geografi itu sebenarnya ilmu tentang apa sih? Apakah ilmu tentang ngafalin nama-nama ibu kota? Ternyata enggak loh. Karena dalam geografi kita juga akan mengenal tentang perubahan tata ruang bumi, kemampuan memahami ruang, fenomena yang terjadi di dalamnya, dan kemampuan mengambil keputusan dalam pemanfaatan ruang.
Karena kita tahu nih kondisi ruang di suatu tempat, kita bisa memprediksikan kira-kira dengan kondisi wilayah seperti ini arah pembangunannya ke sektor apa ya gitu. Seperti itu. Dan kemudian kita bisa planning nih, kira-kira nanti kalau aku udah punya uang banyak, aku mau bikin rumah daerah mana ya gitu. Karena itu adalah kecerdasan tentang ruang, analisis kita tentang ruang dan pemanfaatan kemampuan kita terhadap pemanfaatan ruang. Jadi kita ngomongin tentang analisis ruang ini, dan kita juga mampu nih memanfaatkan ruang yang ada secara arif dan bijaksana gitu. Jadi nggak cuma eksploitasi aja ya, tapi juga kita harus lebih bijaksana dalam memanfaatkan ruang. Kemudian di geografi juga kita akan menyadari adanya keterbatasan sumber daya. Jadi geografi memberikan wawasan mengenai berbagai potensi sumber daya dan cara pengolahannya yang efektif dan efisien. Karena kita ngomongin suatu wilayah, pasti ngomongin juga sama sumber daya alam yang ada dong gitu. Jadi kita lebih kaya dan lebih kaya wawasan, dan juga lebih bijaksana pada akhirnya. Mana nih yang udah mulai menipis stoknya gitu, sumber daya alam yang mana nih, kita harus memikirkan, kemudian harus cari alternatif penggantinya dong gitu. Nah itu adalah salah satu kelebihan kita belajar geografi. Selanjutnya kita juga akan ngomongin dampak era kesejahteraan atau globalisasi. Artinya kan globalisasi itu adalah hilangnya sekat ruang dan waktu karena kemajuan teknologi seolah-olah memberikan kita kemudahan akses mencapai suatu wilayah atau menggali suatu informasi dari tempat yang jauh sekalipun gitu. Nah, tapi ada dampak jeleknya juga nih dari globalisasi, misalnya dengan hilangnya budaya asli bangsa kita gitu. Nah, kemudian dengan hal tersebut, dengan mempelajari geografi, karena kita tahu gitu ya, di suatu tempat yang lain tuh budayanya seperti apa, sedangkan kita sendiri punya budaya yang kayak gimana. Kemudian kita bisa membandingkan mana yang lebih bagus budaya kita atau budaya asing sih dalam satu aspek tertentu misalnya. Nah, kemudian kita mampulah menghalau dampak buruk globalisasi itu dengan globalization. Jadi gimana caranya kita mengglobal tapi tidak melupakan kebudayaan bangsa sendiri. Atau misalnya kita menerima budaya asing tapi kita ngefilternya pakai kearifan lokal yang ada gitu. Itu globalization. Kita nggak akan tahu globalization, kita nggak akan kenal budaya kita sendiri kalau misalnya kita nggak belajar geografi gitu. Karena kita dengan geografi itu kayak mempelajari budaya ini datangnya dari daerah mana sih, kalau daerah lain budayanya apa, kok beda ya gitu. Kita ambil yang baik-baiknya kayak gitu. Nah, ini globalization akan kita bahas nih di kelas 11 nanti, di keragaman budaya nasional. Terus ada lagi mitigasi bencana. Karena apa anak-anakku? Karena teman-teman ya, di setiap jengkal tanah di bumi ini, semua itu memiliki potensi bencana yang beda-beda. Nah, dengan kita mempelajari jenis bencananya apa, kita berharap mampu nih meminimalisir dampaknya, agar lebih sedikit korbannya, agar lebih sedikit kerugiannya. Itu. Ini penjelasan rincinya ya, dan PowerPoint ini bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Udah ada linknya. Itu dia. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, bisa tanya ini kolom komentar lagi, atau mau diulang lagi dengan menyaksikan video ini kembali juga nggak masalah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk menambah kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.